Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, di sini hadir PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Ibu Ratri Paramita sebagai tuan rumah, dengan seluruh jajaran dari Taman Mini Indonesia Indah, Presidium MLKI dan seluruh jajaran MLKI, Bapak Grace Raja, narasumber tadi Pak Masud, Kidalang, ya. Dan saya hadir juga bersama jajaran dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini hadir Pak Dirjen, Pak Dr. Restu Gunawan, Dirjen Pelindungan Budaya dan Tradisi, ada Ibu Irjen, ada Pak Ses Dirjen, Bu Irjen ini, Ibu Frida Luciana, Pak Wawan, Pak Ses Dirjen, Direktur Film Seni Musik, ada tentu Direktur Bina Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat, dan Pak Samsul Hadi, dan banyak satu persatu kalau di absen nanti banyak sekali. Ini kayaknya semua nih, di sini juga ada lagi warisan budaya ini semua pindah dari kantor kayaknya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, saya membuka dengan pantun dulu ya. Berenang ke selat bertemu banyak ikan. Tak lupa membawa sampan dan rajutan. Sungguh senang bertemu para penghayat kepercayaan untuk mengikuti acara sarasehan dan ruatan. Jadi ini adalah satu malam yang sangat penting ya. Malam Anggoro Kasih, malam Selasa Kliwon. Kebetulan saya lahirnya Selasa Kliwon. Kalau 1 Juni 1971 bisa di Google, itu kira-kira lah itu Selasa Kliwon lah ya. Jadi dari dulu saya Selasa Kliwon. Jadi saya udah diruat dari zaman dulu. Keponakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, tentu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di gedung yang sangat penting yang tadi telah disampaikan riwayatnya. Bagaimana perjalanan gedung Sasono Adiroso ini adalah satu tempat yang memang merupakan bagian dari platform spiritual, tempat yang bisa digunakan terutama bagi para penghayat kepercayaan. Dan pada waktu itu saya didatangi juga oleh Pak Sulis kalau tidak salah, dan Pak Basuki sebelum saya jadi menteri beberapa waktu, dan juga dengan LMKI juga datang pada waktu itu ya. Ada yang hadir juga ya, dan juga menyampaikan bahwa tempat yang juga biasanya digunakan di Taman Mini tapi lama tak dipakai adalah Sasono Adiroso. Jadi saya juga sampaikan pada waktu awal saya jadi menteri, dan juga saya menerima audiensi dari MLKI. Kita menyampaikan kepada Direktur Utama Taman Mini ya waktu itu, Ibu Intan, agar tempat ini bisa dipakai oleh para penghayat kepercayaan dan bisa dihidupkan kembali. Dan saya kira ini satu hal yang sebenarnya sangat bagus bagi semua pihak. Ya, kalau tidak, untuk apa ada gedung tanpa ada aktivitas, ada kegiatan, dan bahkan ini merupakan tempat yang dipakai untuk satu aktivitas spiritual. Ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan budaya, beragam. Di mana-mana saya menyebutnya ini adalah keberagaman yang luar biasa, mega diversity. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, ekspresi budaya kita ini sangat kaya, masyarakat adat kita juga sangat kaya, dan kita tentu berharap bahwa kekayaan budaya ini menjadi satu
kekuatan, binding power, satu kekuatan pemersatu, bukan pemecah belah. Dan kita juga punya perintah konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 32 ayat 1. Bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi bunyinya sangat jelas. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tentu ini adalah pegangan bagi Kementerian Kebudayaan yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita, untuk pertama kalinya dalam 79 tahun Kementerian Kebudayaan bisa berdiri secara independen. Ini adalah sebuah komitmen bahwa kebudayaan ini adalah fondasi dari sebuah bangsa, jati diri, identitas, termasuk juga bagian dari penguat, pemersatu, binding power tadi. Dan salah satu kekayaan budaya Indonesia itu adalah budaya spiritual. Keseluruhan nilai, keyakinan, praktik, dan ritus yang dihayati oleh kelompok masyarakat, salah satunya adalah menghayati kepercayaan yang berkaitan dengan aspek spiritualitas. Dan aspek spiritualitas ini menyangkut hubungan manusia dengan yang dianggap suci, transenden, kekuatan yang di luar diri. Dan budaya spiritual juga mencakup cara bagaimana manusia memaknai kehidupan dalam hubungannya dengan alam dan sesama, sehingga menciptakan keharmonisan antara manusia dan lingkungan yang sejalan dengan falsafah Memayu Hayuning Bawono. Keberadaan budaya spiritual yang demikian kaya tentu perlu terus digali, dikelola dengan baik, sehingga keberlangsungannya terus dijaga. Dan saya dengar beberapa tahun terakhir ini semakin berkurang. Banyak ruang dan ekosistem yang perlu penanganan dan juga dibutuhkan ruang ekspresi yang lebih luas, sehingga perlu dukungan dan peran dari semua pihak. Hadirin yang saya muliakan, salah satu ekspresi budaya spiritual yang kita lihat dan kita ikuti langsung hari ini adalah peringatan Malam Anggoro Kasih dan upacara ruatan. Malam Anggoro Kasih, sebutan lain dari Selasa Kliwon dalam penanggalan Jawa, berarti malam penuh kasih sayang, dianggap sebagai waktu yang baik untuk merenungkan kasih sayang terhadap sesama dan alam semesta. Dan Malam Anggoro Kasih yang masih dalam suasana bulan Suro, mari kita jadikan sebagai pengingat untuk berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, mencapai puncak laku spiritualitas tertinggi, yaitu manunggaling kawula Gusti. Pada malam ini juga dilaksanakan upacara ruatan yang bertujuan menyelaraskan dan menjauhkan dari segala bala, bolo, ya, serta memohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam konteks ini, ruatan dijadikan sebagai sarana menyelaraskan segala unsur kehidupan, sehingga menumbuhkan rasa membersihkan diri dan melepaskan diri dari pengaruh buruk, baik secara fisik maupun non-fisik. Dan harapannya setelah dilakukan ruatan, Sasono Adiroso kedepannya dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan terkait kepercayaan, dan para penghayat senantiasa diberi keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hadirin yang saya hormati, tentu Kementerian Kebudayaan menyampaikan apresiasi kepada Taman Mini Indonesia Indah atas ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI), dan kita berharap dengan adanya MOU ini ruang ekspresi di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan terkait dengan spiritualitas, budaya, dan lain-lain bisa secara leluasa dilaksanakan. Harapan kami setelah malam ini ke depan, giat-giat penghayat kepercayaan dilaksanakan di sini,
yang kalau tidak salah dalam catatan kurang lebih selama 5 tahun gedung ini tidak digunakan ya. Dan melalui pertemuan dalam berbagai kegiatan kita harapkan ini akan ada aktivasi yang terus-menerus termasuk kegiatan pada malam hari ini. Kita juga akan merancang sebuah anugerah kebudayaan kategori masyarakat adat ya. Dan kita harapkan ini juga nanti bisa memberi apresiasi, pengakuan terhadap kegiatan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya Sara Sehat, Muatan, dan kegiatan dalam rangka Malam Anggoro Kasih, dan mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Om Santi Santi Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlino. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya kami akan memberikan kenang-kenangan yang akan langsung diserahkan oleh Mas Iwan Setiawan.